Selamat siang teman-teman. Siap baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mari jaga kelestarian lingkungan kita. Namun sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Amanda Peter Kristi dengan NIM 23113424. Saya Franciscus Asisi dengan NIM 231134046. Saya Marcelina Arisha dengan NIM 231134074. Saya Francisca Priminasi dengan NIM 2319408. Saya Feda Sari Manu dengan akhiran NIM 087. Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan dulu mengenai apa sih sebenarnya masalah itu. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu adalah warisan berharga yang perlu kita jaga dan lestarikan untuk generasi mendatang. Mari kita jelajahi cara-cara untuk merawat bumi kita bersama. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa di Jogja ini sedang mengalami darurat sampah. Apa sih sebenarnya sampah itu? Nah, di sini sampah merupakan salah satu permasalahan yang seringkali diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. Banyak teman-teman dari pengalaman kita yang kecil itu bisa membuat sampah itu banyak. Nah, di sini ada video, mungkin agak panjang videonya, akan kita percepat, yaitu mengenai Jogja yang darurat sampah saat ini. Oke teman-teman, setelah teman-teman lihat video itu, apa yang ada di benak teman-teman? Atau ada apa sih dengan video itu? Sampah ya. Tadi kita lihat bahwa di TPA Piungan itu sudah menutup ya teman-teman. Saking banyaknya sampah di Jogja, TPA yang tempat biasa kita buang sampah itu sudah tidak bisa menampung sampah-sampah yang berasal dari kita. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, dari hal kecil saja teman-teman. Misalnya kita sering mengonsumsi misalnya es teh. Kadang-kala saya sering melihat bahwa kita itu sering membuang sampah itu sembarangan gitu. Di sini teman-teman bisa lihat saking banyaknya sampah itu, ternyata sampah itu bisa membuat suatu tempat itu
paling nyaman. Kira-kira kalau teman-teman melihat kondisi sampah seperti ini, apa yang ada di benak teman-teman? Tidak nyaman, tentunya tidak nyaman ke teman-teman. Jadi apa ya? Menurut saya kayak sampah ya memang banyak kan, kita di dunia ini banyak masyarakatnya, tapi bagaimana kita individu itu bisa mengelola sampah itu dari hal kecil. Contohnya ketika kita anak kosan itu yang sering membeli es teh bisa membawa tumbler masukin di sini untuk mengurangi penggunaan sampah di kalangan kita. Teman-teman bisa lihat sendiri, saking banyaknya sampah, ada 4 gambar dampak-dampak yang ditimbulkan dari sampah. Teman-teman coba bisa lihat pada gambar pertama itu ada apa sebenarnya? Sini. Nah, kira-kira teman-teman ketika jalan itu nyaman nggak kalau lihat sampah seperti itu? Enggak. Itu salah satu dampak sampah yang membuat apa ya, keindahan suatu tempat itu yang seharusnya enak atau enak dipandang, akhirnya karena sampah ini jadi tidak enak dipandang. Ujung-ujungnya apa? Kita merasa aduh bau, busuk, nggak nyaman atau segala macam. Nah, teman-teman bisa lihat juga apa yang terjadi pada gambar kedua ini. Penyu ya. Teman-teman udah sempat dengar belum kasus yang penyu dia kan makan ubur-ubur. Nah, dia kira ubur-ubur itu adalah maksudnya dia kira plastik itu adalah ubur-ubur, ternyata bukan, malah dia itu memakan plastik. Pernah sempat dengar nggak kasus itu? Nah, ternyata sampah itu tidak hanya memberi dampak kita sebagai manusia, teman-teman, ternyata juga bisa mengganggu ekosistem laut. Misalnya di sini yang ya penyu itu kan kasihan ya teman-teman, kita kalau dia kira itu makanan ternyata itu bukan sampah. Terus nggak hanya penyu, bisa juga mengganggu terumbu karang kita yang tempat asal kita mengonsumsi makanan laut. Nah, terus foto ketiga apa yang terjadi teman-teman? Ya, boleh bisa banjir juga. Tapi lebih spesifiknya itu apa? Coba anak itu berenang di sampah. Kira-kira akan menimbulkan apa teman-teman? Ternyata sampah itu tidak hanya memberi seperti membuat jalan itu menjadi rusak, terus membuat ekosistem itu terganggu. Ternyata bisa juga menimbulkan sampah. Ini mungkin kondisinya dia sedang berenang ya teman-teman ya. Nah, lalu ketika sampah itu kita tumpuk di rumah kita, kira-kira itu menimbulkan penyakit nggak bagi kita? Iya. Nah, jadi itu mulai disadari sejak sekarang ya teman-teman. Dari rumah kita membiasakan diri kita itu untuk hal kecil saja memilah sampah gitu. Ataupun menguranginya dengan ketika mau beli sesuatu seperti makanan, membawa bekal, membawa tempat bekal atau tumbler. Lalu yang keempat, mungkin teman-teman udah tahu apa yang terjadi. Ternyata sampah itu juga memberi dampak terhadap lingkungan kita ya teman-teman, bisa menyebabkan banjir. Kira-kira kalau udah banjir seperti ini gimana caranya? Kita pun udah nggak tahu ya. Padahal tanpa kita sadari itu ternyata itu juga dari ulah kita teman-teman. Kita nggak apa ya, kadang-kala manusia itu sering mikir itu jangka pendek, dia itu nggak mikir jangka panjangnya dari akibat penggunaan sampah yang secara berlebihan gitu. Mungkin ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah. Boleh selanjutnya. Di sini ada sampah kondisi Jogja yang semakin hari semakin memprihatinkan, membuat kita khawatir akan kehidupan di masa mendatang. Sampah telah menjadi permasalahan yang serius yang harus segera ditangani. Yang berikutnya ada akar permasalahan atau penyebab menumbuhnya sampah plastik di Indonesia, terutama di Jakarta. Yang pertama, kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman kemasan. Tanpa disadari seiring berkembangnya zaman, kita kan pasti pengen yang praktis-praktis ya. Kalau jajan itu pengennya yang kemasannya itu sekali pakai langsung buang, nggak usah kita cuci, nggak usah kita berulang lagi. Terus yang kedua ada kurangnya kesadaran diri. Jadi kalaupun pemerintah sudah menyiapkan berbagai cara untuk menanggulangi maraknya sampah plastik, tapi kalau dari diri kita sendiri itu nggak ada kesadaran untuk mengurangi penggunaan sampah, itu sama aja akan mencemari bumi. Terus yang ketiga, infrastruktur yang kurang memadai itu juga menjadi salah satu penyebab menumbuhnya sampah plastik di Jakarta. Kemudian ada pentingnya mengatasi permasalahan sampah. Sampah plastik merupakan jenis sampah terbesar yang dibuang oleh masyarakat, baik perorangan, toko maupun perusahaan besar.
penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari mengakibatkan masuknya sampah plastik ke saluran air dan jalanan sehingga meningkatkan dampak negatif terhadap ekosistem alam. Hal ini disebabkan oleh sifat plastik yang tersusun dari bahan anorganik. Dan teman-teman, sesudah penjelasan dari teman-teman kelompok kami tadi, maka kami menemukan solusi, yaitu yang pertama berbelanja di supermarket menggunakan tote bag. Jadi teman-teman di sini kita harus saling menyadarkan satu sama lain untuk pentingnya membawa tote bag sendiri daripada menggunakan plastik atau kresek itu dari hasil belanja kita di supermarket. Kemudian yang kedua, menggunakan botol minum pribadi. Itu udah sekarang mungkin sudah banyak ya, tapi lebih ditingkatkan lagi, jangan hanya membawa minum, tapi juga dengan hal yang lain seperti es teh tadi yang dibilang oleh Manda, itu juga kita harus bawa minumnya, botol minumnya dari pribadi. Kemudian yang ketiga, membeli makanan menggunakan tempat bekal. Jadi diwajibkan atau setidaknya masih diminimalisir lah menggunakan plastik-plastik untuk membeli makanan-makanan instan seperti cilok atau dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memilah sampah antara organik dan anorganik. Nah ini tujuannya supaya nanti jika ada plastik atau sampah yang masih bisa dipakai itu bisa di recycle untuk digunakan kembali. Kemudian yang kelima, membuat kerajinan dari sampah plastik. Nah sudah kita memilah tadi, diharapkan sampah yang masih bisa digunakan itu kita buat kerajinan supaya lebih berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang mendatang. Ya baik, sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih.